bukakan mataku, agar ku tampak Yesus. Bapa kami yang di surga, sungguh kami memohon Tuhan membuka telinga setiap kami, membuka hati dan pikiran setiap kami. Sehingga ketika kami itu mendengar pemberitaan firman Tuhan, kami sungguh-sungguh mendengar dan menyimak, kami sungguh-sungguh memasukkan suara Tuhan itu ke dalam hati setiap kami, pikiran setiap kami. Dan juga bukakan mata setiap kami agar ketika kami mendengar firman Tuhan, yang kami masukkan tersebut, kami boleh dicelikkan. Kami boleh memahami, kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami itu hidupi. Kami bawa di dalam kehidupan kami dan kami itu hidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu bukakan telinga dan mata kami, bukakan pikiran dan hati kami. Dan berikan kami hati seperti seorang murid yang mau terus-menerus untuk menggumulkan firman-Mu siang dan malam, mau menghidupi firman-Mu. Pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasan, pakailah momen ke depan, biarlah kiranya Tuhan yang boleh bekerja bagi setiap kami, Tuhan yang boleh berbicara bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini tema dari gereja yaitu bagaimana kita itu memuji kebaikan Tuhan. Tapi saya berikan satu judul yaitu Carpe Diem. Carpe Diem ini diambil dari satu kata, satu istilah dari bahasa Latin yang bisa diterjemahkan sebagai seize the day atau raih harimu, raih kesempatan selagi masih ada kesempatan. Carpe Diem, seize the day. Karena menurut saya jika kita sebagai orang Kristen, saya percaya kita tuh tahu kita harus memuji kebaikan Tuhan. Tapi masalahnya adalah bagaimana kita memuji kebaikan Tuhan. Apa yang harus kita puji, kebaikan apa? Lalu setelah kita tahu kebaikan Tuhan, lalu bagaimana respon kita sebagai umat Tuhan? Bagaimana kita menghidupi apa yang sudah diberikan kepada Tuhan di dalam kebaikannya itu, lalu bagaimana respon kita? Karena itu saya memilih untuk mengubah judul dan mengubah tema ini menjadi kita fokus pada satu tema yaitu Carpe Diem, yaitu bagaimana kita tuh seize the day. Kita sudah diberikan anugerah Tuhan dengan segala kebaikannya. Bagaimana kita memanfaatkan kesempatan itu untuk hidup bagi Tuhan. Saya ambil dari satu bagian firman Tuhan yaitu Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 sampai 12 ayat yang ke-7. Nanti saya akan lanjutkan juga di dalam ayat 8, 13 dan 14. Demikian firman Tuhan Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-9 sampai 12 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Demikian firman Tuhan. Ini pun tidak nyala, bukan? Carpe Diem. Seize your remote. Saya akan bacakan bagi setiap kita sambil kita menunggu slide. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang bulan dan bintang-bintang menjadi gelap dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup dan bunyi penggilingan menjadi lemah dan suara menjadi seperti kicauan burung dan semua penyanyi perempuan tunduk, juga orang menjadi takut tinggi. Dan ketakutan ada di jalan, pohon badan berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan. Sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Sebagai penutup saya ambil dari ayat 13 dan 14 dari pasal 12, yaitu demikian firman Tuhan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya.
Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam bagian ini kita melihat firman Tuhan dari pengkhotbah itu menggambarkan bagaimana kita dihimbau di dalam hidup kita itu kita bisa seize the day, carpe diem, raih hari-harimu. Saudara-saudara, kita tahu bahwa kitab pengkhotbah ini seringkali menjadi kitab yang sering disalah mengerti. Kitab pengkhotbah itu seringkali dianggap berpandangan melihat segala sesuatu di dunia itu sebagai sesuatu yang negatif. Dan semua pandangannya itu berisi pandangan yang pesimis. Karena itu beberapa orang melihat kitab pengkhotbah itu kitab yang seolah-olah kurang rohani. Karena berisi semua seperti kalimat yang tadi ada kita baca juga, sia-sia. Segala sesuatu sia-sia. Sia-sia atas kesia-siaan. Segala sesuatu sia-sia. Karena itu pengkhotbah itu biasanya dianggap menuliskan kitab itu dengan pandangan yang pesimis dan negatif. Padahal kalau kita melihat kata sia-sia yang dituliskan di dalam kitab pengkhotbah itu berbeda dengan apa yang dituliskan di dalam perjanjian lama bagian yang lain. Misal contohnya adalah Mazmur. Mazmur juga ada menulis kata yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai sia-sia. Contohnya adalah misal Mazmur 127. Mazmur 127 itu dikatakan, sia-sialah kita tuh membangun rumah jika Allah itu tidak turut membangunnya. Tidak ikut di dalam pekerjaan membangun itu, sia-sialah kita tuh membangun rumah. Memang kata sia-sia di sana itu seringkali kita mengerti seperti apa yang dikatakan pemazmur, yaitu tidak ada gunanya atau percuma. Seperti kalau kita tuh mengatakan sia-sia saya memperhatikan kamu. Sia-sia saya mendidik kamu. Dengan kata lain, saya sudah invest semua tenaga, perhatian saya, mengasihi kamu, tapi kamu tidak menghargainya. Kamu tetap hidup dengan tidak baik. Sia-sia saya memperhatikan kamu. Dengan kata lain, kata sia-sia itu kita mengerti sebagai tidak ada gunanya. Percuma. Tapi kita lihat pengkhotbah itu kata sia-sia yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sia-sia. Itu berbeda dengan apa yang dituliskan di dalam Mazmur. Sia-sia itu tidak memakai kata yang diterjemahkan tidak ada gunanya. Tapi sia-sia di dalam kitab pengkhotbah itu memakai satu kata yaitu hebel. Hebel itu bisa kita mengerti bukan tidak ada gunanya atau percuma. Tapi hebel itu dimengerti sebagai fana. Yaitu sementara, tidak kekal. Singkat itu hebel. Hebel itu mengingatkan kita, HBL itu mirip seperti nama seorang yang ada dituliskan dalam Alkitab yaitu Habel. Hebel itu mengingatkan atas kehidupan Habel. Kehidupan yang berguna, bukan percuma. Kehidupan yang sangat baik sampai Tuhan itu berkenan. Kehidupan yang diperkenan Tuhan bahkan lebih daripada saudaranya yaitu Kain. Habel hidupnya sangat berguna. Tapi sekaligus hidupnya yang baik itu sangat singkat. Begitu baik tapi sebentar saja dia harus mati karena dibunuh oleh saudaranya sendiri. Itu gambarannya hebel, fana. Jadi bukan tidak ada gunanya, tapi sesuatu yang sangat singkat. Sehingga seperti hembusan angin, hembusan nafas yang sebentar ada lalu segera menguap dan hilang tanpa kita tahu pergi kemana. Jadi pengkhotbah itu bukan menuliskan sesuatu dengan pandangan yang negatif dan pesimis. Tapi pengkhotbah itu ingin mengajak setiap kita melihat realita hidup di dunia ini, dunia yang berdosa, yaitu di mana setiap kita, hidup kita ini singkat, hidup kita itu pendek, hidup kita itu ada batasnya. Beberapa orang itu sembarangan dalam hidup, karena dia lupa hidupnya itu hebel, fana, singkat. Dia berpikir hidupnya itu panjang. Sehingga dia bisa main-main dalam hidupnya karena berpikir toh masih panjang. Nanti bisa bertobat. Dia lupa kita itu hebel, fana. Kapanpun kematian bisa mendekat. Setiap kita tidak tahu kapan, kita tidak tahu bagaimana. Tapi setiap kita pasti mati. Singkat itu yang diungkapkan oleh pengkhotbah. Saudara, saya tidak tahu kita itu pernah memikirkan topik ini atau tidak. Tapi sekali lagi saya seringkali sharingkan pada jemaat. Saya tuh dulu waktu kelas 1 SD saya begitu ketakutan sama yang namanya kematian.
Saya sampai marah kepada mama saya bilang, mama enggak adil. Saya enggak pernah ditanya mau lahir apa enggak, dipaksa lahir tanpa persetujuan. Dan begitu lahir, dipaksa menuju ke satu titik yang saya enggak tahu itu apa. Yang saya enggak bisa hindari, yaitu kematian. Pertanyaannya, boleh enggak saya milih enggak mati? Bisa enggak saya enggak mati? Kalau harus mati, apa itu kematian? Mama jahat, mama enggak adil. Saudara-saudara, seperti biasa mama-mama kalau sudah ditanya gitu sama anaknya, saya percaya mama-mama di sini juga pasti sama, pasti marah bukan? Mama saya juga bilang, anak kecil ngomong mati-mati, awas kamu, enggak boleh ngomong mati-mati. Akhirnya saya ketakutan enggak boleh ngomong mati-mati. Tapi perasaan itu menghantui saya karena saya sadar, kita ini hebel. Saya sadar hidup kita tuh sangat singkat. Dan itu menghantui saya, enggak berani nanya sama mama, apalagi sama papa. Akhirnya punya ide nanyanya sama siapa? Guru agama. Karena yang di kelas tuh ngomongnya mati, hidup, hidup kekal mati. Saya datang kepada guru agama, Bu, mati itu apa? Saya begitu takut sama kematian. Dan guru agama ini cuma membacakan kitab Wahyu. Yang dibaca lebih rumit daripada kitab Pengkhotbah. Dia membaca kitab Wahyu, Freddy, kamu jangan takut, mati itu indah. Mati itu memandang wajah Tuhan. Tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi air mata, mati itu indah. Kamu jangan takut. Anak 1 SD. Dijawab seperti itu, saya cuma bilang, Bu, kalau mati begitu menyenangkan, kok ibu nak mati saja? Kalau saya kejar ibu pakai pisau, ibu lari enggak? Atau ibu bilang mati menyenangkan, bunuh saya. Atau ibu lari, katanya menyenangkan. Kenapa ibu juga takut mati? Akhirnya dia cuma bilang, kamu itu apa mau saya tampar dulu baru saya jawab. Saya jadi takut kematian. Takut lagi nanya atas kematian itu apa, akan kematian itu apa. Tapi setiap kita suka tidak suka, realita hidup di dunia kita ini singkat. Itu yang pengkhotbah itu ingin kita sadari. Hidup kita itu fana, singkat, sementara, tidak kekal. Pertanyaannya, lalu bagaimana kita harus menghidupi hidup kita yang singkat ini? Terus menerus takut, terus menerus dibayang-bayangi atas kematian, atau bagaimana? Karena itu saya langsung loncat di dalam pasal 12. Sebelum kita khotbahin 12 kali, pasal 1 dulu, bulan depan pasal 2, nanti bulan ketiga enggak mau datang gereja lagi karena stres. Lalu bilang khotbahmu sia-sia, lebih baik saya langsung loncat pasal 12, langsung jawabannya. Dan di dalam pasal 12 ini pengkhotbah menghimbau kita. Hidup kita singkat, bukan dibayang-bayangin kematian. Tapi yang pertama adalah nikmati hidup kita. Singkat, jangan ngomel, nikmati. Karena itu pengkhotbah mengatakan satu hal yang luar biasa, bersukarialah. Hidupmu singkat, bersukarialah. Senang-senang. Hai pemuda, mumpung masih muda. Karena kita tuh enggak bisa muda terus bukan? Tampang saya dianggap pemuda terus. Tapi saya ini sebenarnya sudah laule. Saya tuh sudah umur 46. 4 tahun lagi sudah 50. Meskipun muka enggak diakuin, tapi badan saya tidak bisa menghindar. Saya sudah enggak muda lagi. Dikit-dikit encok kumat, dikit-dikit salah ngangkat tas keseleo 1 bulan 2 bulan enggak sembuh-sembuh. Saya baru tahu. Saya bilang sama istri saya, dulu keseleo berapa hari sembuh. Ini berapa bulan kok enggak sembuh-sembuh. Jawaban dia cuma satu, berarti kamu sudah tua. Sadar, saya sudah laule. Masa muda itu singkat, pendek. Saya enggak bisa muda terus. Saya mau muda terus, enggak mau tua. Enggak bisa. Jadi mumpung masih sehat, masih muda, bersukarialah. Biarlah hatimu itu bersuka pada masa mudamu. Turuti semua keinginan hatimu, pandangan matamu. Dengan kata lain kita disuruh menikmati sebebas-bebasnya. Nikmati hidup kita. Tapi berapa banyak dari kita tuh lupa menikmati hidup karena sibuk menilai hidup kita. Kita tuh sibuk membandingkan kok dia punya ini, saya enggak punya ini. Kok saya tidak dikasih ini? Kok saya enggak bisa ini? Hidup yang singkat itu kita justru pakai untuk terus ngomel, menilai, mengkritik. Sampai lupa menikmati yang Tuhan kasih. Yang Tuhan belum kasih atau tidak kasih kita ngomel. Tapi yang Tuhan kasih kita lupa nikmati. Nikmati selagi bisa. Dulu kita masih muda mau makan apa? Waduh, bisa bebas.
Tapi kadang-kadang tidak bisa makan karena kurang uang. Tapi begitu besar sudah punya banyak uang, mau nikmati kolesterol. Sudah punya uang mau beli ini tidak bisa, beli ini tidak bisa. Selagi bisa nikmati sebebas-bebasnya. Hidup singkat, jangan dibayang-bayangin kematian, nikmati. Tapi pertanyaan kita, nikmati bukan menilai. Seberapa jauh kita boleh menikmati? Seberapa jauh kita boleh bebas? Apa batasannya? Karena itu pengkhotbah melanjutkan dengan satu kata-kata, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Lalu dia lanjutkan. Jadi buang kesedihan dari hatimu. Hidup cuma sekali, singkat, terus sedih. Terus dipakai untuk nangis. Buat apa? Saya tuh kalau stres kerja, daripada nangis, yang bikin kita stres itu lebih nangis dari kita, ya enggak? Jadi kalau kita stres, bikin dia nangis. Jangan kita yang nangis. Buang kesedihan dari hatimu. Jauhkan penderitaan dari tubuhmu. Hidup itu fana, kemudaan itu fana, singkat. Nikmati sebebas-bebasnya. Tapi ketahuilah, sebebas-bebasnya itu tetap ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Itu yang pengkhotbah ingatkan. Ada batasnya. Ketahuilah semua yang kita lakukan dengan bebas itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi kita bebas nikmati tapi bertanggung jawab. Nah, untuk bagian ini saya berikan contoh, yaitu sama seperti yang dituliskan oleh Paulus di dalam surat 1 Korintus. Dia menuliskan dengan nada yang sama, yaitu dikatakan segala sesuatu diperbolehkan, boleh, mau apapun boleh. Siapa bilang orang Kristen itu tidak bebas? Bebas, mau apapun boleh, benar, semua boleh. Tetapi tidak semua itu berguna. Semua boleh. Tapi tidak semua itu membangun. Saudara-saudara, pernah ada seorang pemuda datang ke saya itu bawa botol vodka, taruh depan saya. Ayo hamba Tuhan, berani minum enggak? Vodka nih 40% nih, berani minum enggak? Sebenarnya jawaban singkat dari saya, minum sih berani, bayar yang enggak berani. Mahal, kalau kamu kasih gratis saya minum, ya enggak? Jadi kalau kamu suruh saya beli, enggak berani saya. Tapi kalau kamu suruh kasih minum gratis, berani. Lalu dia bilang, boleh enggak hamba Tuhan minum? Hamba Tuhan kan kata orang Kristen ini enggak boleh, itu enggak boleh. Boleh enggak minum? Saya cuma bacakan ayat ini. Semua boleh. Jadi minum boleh enggak? Boleh. Semua boleh. Pertanyaan saya, apakah dengan minum itu berguna? Apakah dengan saya minum itu membangun imanmu? Kalau saya minum kamu makin cinta Tuhan lalu besok langsung nyerahin diri masuk STT. Jadi hamba Tuhan saya minum. Sampai masuk rumah sakit pun saya minum. Tapi tolong kunjungin saya. Kalau perlu bayarin rumah sakitnya kan gitu. Jadi kalau saya minum kamu cinta Tuhan masuk jadi hamba Tuhan. Saya minum. Tapi kalau saya minum bukan membangun imanmu malah jadi batu sandungan. Bikin kamu makin hidup sembarangan di hadapan Tuhan. Lebih baik saya pukul kamu pakai botolnya biar kamu bertobat. Semua boleh. Tapi tidak semua hal yang kita lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ada hal yang memang kita tidak harus lakukan. Semua bebas kita lakukan. Tapi bebas bukan tidak ada batas. Kalau bebas tidak ada batas itu bukan bebas, itu buas. Tangan saya ini bebas bergerak. Tapi sekaligus ada batasnya. Saya tidak bisa 360 derajat putar. Itu patah, bukan bebas. Bebas gerak tapi tetap di dalam batasan tertentu. Sebebas-bebasnya nikmati hidup kita. Hidup kita singkat. Jangan terus ngeluh, terus susah. Hidup itu dibikin santai bisa, dibikin rumit juga bisa. Hidup itu sudah rumit, jangan dibikin makin rumit. Nikmati, jangan nilai. Karena itu pengkhotbah itu kemudian kaitkan dengan tetapi ingat, semua itu ada pertanggungan jawabnya. Karena itu di dalam bagian berikutnya dia itu mengingatkan kita harus menikmati hidup yang bertanggung jawab. Bagaimana tolok ukurnya? Dia mengatakan ingat akan Tuhan kita selagi kita masih bisa. Selagi kita masih hidup. Dia mengatakan di dalam bagian firman Tuhan berikutnya, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Dengan kata lain, boleh bebas lakukan apapun. Tapi ingat hidup kita ada pertanggungan jawab di hadapan Tuhan.
semua keputusan kita pun ingat ada pencipta kita. Dia menciptakan kita, ada pertanggungan jawab. Dan apakah yang kita lakukan ini menyenangkan hati Dia atau tidak? Ingat Tuhan, pencipta kita pada masa muda kita. Dengan kata lain, bukan berarti kita yang sudah senior tidak telat dong. Tapi pengkhotbah itu ingin memberikan gambaran 3 tahapan hidup yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Karena itu di dalam bagian ini dilanjutkan dengan 3 kali kata sebelum. Di mana 3 kali kata sebelum ini di dalam bahasa Indonesia mungkin kelebihan. Tapi di dalam bahasa aslinya itu 3 kali untuk mengawali 3 tahap dalam hidup manusia. Yang pertama pengkhotbah itu mengatakan sebelum semua kondisi hidup kita itu menjadi tidak memungkinkan lagi. Karena itu dia mengatakan di dalam bagian ini sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kita itu kemudian berkata tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saudara-saudara kita yang masih muda kita tahu kita tuh mau pergi kemana bebas. Apalagi kita yang masih jomblo. Bebas. Pernah ada satu anak pemuda itu datang kok bergumul cari pacar kok gak dapat-dapat. Saya bilang justru puji Tuhan makanya kamu jadi cinta pemuda. Cinta gereja. Karena gak laku ya enggak. Kalau kamu sudah punya pacar nanti ke mall. Gak mau ke gereja. Jadi puji Tuhan. Kamu cinta Tuhan karena kamu gak laku. Betul enggak? Jadi kalau kamu memang masih belum dikasih pacar. Berarti Tuhan masih mau kamu melayani. Karena Tuhan tahu dikasih pacar nanti kamu hilang. Benar dia punya pacar gak datang ke gereja lagi. Nah itulah kita bukan. Selagi masih jomblo jangan ngeluh. Oh yang punya pacar tuh kok enak ya saya jomblo. Nikmati mumpung jomblo. Nanti kalau sudah punya pacar meskipun pacarnya jahat nikmati kejahatan dia. Kalau sudah nikah meskipun bosan nikmati kebosanan kita. Hidup untuk dinikmati. Lalu kalau belum dikasih anak jangan ngomel. Nikmati. Berarti Tuhan bilang pacarannya belum puas. Belum cukup. Pacaran dulu, jangan dikasih anak karena belum kuat relasinya. Nikmati. Nanti kalau sudah dikasih anak, jangan ngomel, jangan ngeluh, titipin mertua. Nikmati. Nikmati, anak itu bukan kutukan, bukan beban, lalu kita lempar-lempar ke penitipan. Nikmati. Tapi seringkali kita tuh kebalik-balik bukan? Waktu jomblo, aduh pengen punya pasangan. Punya pasangan, aduh saya diikat dia, enggak punya me time. Nikah, kapan me time-nya sudah punya anak pula. Me time itu adalah pergi ke sebelah, beli bakmi, makan bakmi bersama. Itu me time. Saya makan mie bersama anak istri. Itu me time bukan? Me time. Time untuk makan mie. Me time. Jangan terus komplain. Nikmati. Sebelum kondisi kita sudah semakin tidak memungkinkan. Beberapa dari kita sudah sadar. Tanggung jawab makin besar. Makin banyak, tugas kita makin besar, makin banyak. Seiring bertambahnya umur, kita sudah makin tidak bebas lagi. Ada beberapa orang kok, itu dulu sebelum merit, diajak kumpul gampang. Sekarang diajak kumpul jual mahal, marahin dong. Diajak komsel susah. Saya bilang terus, saya suruh cerai. Dia dulu belum merit, sekarang sudah merit, susah diajak ketemu. Ya karena sudah merit, dia ketemunya sama suaminya, suruh ketemu kamu terus. Jomblo lagi nanti kayak kamu. Mumpung kondisi masih memungkinkan, ingat Tuhan. Kalau kondisi sudah tidak memungkinkan, kita sudah bahkan untuk mengingat Tuhan sudah tidak sanggup. Karena sudah terlalu banyak tekanan, terlalu banyak masalah. Mumpung masih bisa punya kondisi memungkinkan, cepat-cepat ingat Tuhan. Cepat-cepat tahu apa yang Tuhan mau, cari dan hidupi kehendak Tuhan itu. Ingat akan Tuhan. Lalu dilanjutkan lagi bukan cuma kondisi tidak memungkinkan. Sebelum yang kedua adalah fisik kita pun mulai makin tidak memungkinkan. Fisik kita semakin terbatas. Kondisi tidak memungkinkan sekarang fisik juga tidak sekuat dulu. Karena itu pengkhotbah mengatakan sebelum matahari dan terang bulan dan bintang menjadi gelap. Bahkan awan itu datang kembali sesudah hujan. Biasanya kan sesudah hujan itu langit terang, tapi digambarkan sesudah hujan langit itu kembali segera gelap lagi. Bahkan matahari dan terang bulan dan bintang itu menjadi gelap, menggambarkan mata kita sudah tidak lagi bisa melihat dengan jelas. Menggambarkan sekarang saya mau baca buku sudah
perlu kacamata plus. Saya tuh kalau baca handphone sudah kayak gini langsung orang bilang kelihatan umurnya. Kurang ajar dia. Kalau enggak bawa handphone dibilang, "Mbak percaya masa kamu sudah menikah?" Begitu mbak handphone kelihatan umurnya. Tapi saya bilang sama anak saya cuma satu hal. Coba lihat papa. Pengen baca sekarang susah. Kacamata ketinggalan enggak bisa baca. Cuman pura-pura aja ini ada huruf. Tapi huruf apa? Enggak tahu. Trust and obey itu huruf. Tapi enggak bisa baca. Makanya kamu mata masih seger, jelas. Cepet-cepet baca, jangan males. Besok sudah susah baca, mau baca. Kita sudah mudah capek, mata sudah tidak terang, perlu kacamata. Dan digambarkan berikutnya juga, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar. Tangan kita pun sudah gemeteran padahal bukan ketakutan. Tapi tangan kita sudah tidak lagi bisa memegang barang dengan baik. Setiap pegang apa gemeteran, makan juga gemeteran, kita sulit mengendalikan tangan. Dan dikatakan juga orang-orang kuat membungkuk. Badan kita yang dulu kuat gagah sekarang mulai melengkung membungkuk. Kita sudah mulai badan kita tidak segagah dulu. Bahkan dikatakan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Kita dulu bisa menggiling makanan dengan baik. Sekarang kita sulit karena berkurang jumlahnya. Dulu kita kalau pergi lihat samcan goreng. Kita berani menggigitnya karena penggiling-penggiling itu masih lengkap. Sekarang kita tahu umur kita sudah semakin laula. Kita tahu gigit rambak saja sudah takut. Apalagi samcan yang begitu garing itu. Dan sekarang kita mulai kelaparan pengen cepat selesai ibadah bukan? Samcan yang garing itu sudah membuat kita sulit. Saya tahu sekarang sulit makannya. Bahkan dikatakan dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Kita sudah tidak lagi menjadi orang yang peka, jelas melihat. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, bunyi penggilingan menjadi lemah. Suara menjadi kicauan burung dan semua penyanyi perempuan tunduk. Menggambarkan bahwa setiap kita bukan cuma sudah semakin sulit mendengar, kita juga sulit bersuara. Sekarang kita bersuara ngomong makin pelan, tidak bisa lantang lagi. KKR sudah sulit, dengar juga apa? Harus pakai alat bantu pendengaran. Sebelum fisik kita semakin terbatas, cepat-cepat ingat Tuhan, pencipta kita. Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Menggambarkan kita sudah penuh kekhawatiran. Orang kalau sudah semakin berumur, sulit tidur, mudah bangun bukan? Pagi-pagi subuh sudah bangun karena sudah mulai penuh kekhawatiran, penuh pikiran, penuh ketakutan. Dan dikatakan belalang menyeret dirinya dengan susah payah, nafsu makan tidak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Kita jalan pun makin susah. Fisik kita terbatas. Sebelum semua itu terjadi, cepat-cepat ingat Tuhan. Karena itu saudara-saudara, saya tuh hari ini mau khotbah 4 kali, saya tidak berani ngomel. Capek, jelas capek. Tapi selagi saya masih bisa dipakai Tuhan, nikmati, lakukan. Karena saya tidak tahu sampai berapa lama lagi. Mungkin besok-besok saya 1 kali pun sudah tidak bisa kuat khotbah. Bersuara sudah makin susah, badan sudah membungkuk, jalan naik tangga kesandung, sulit naik tangga. Selagi masih bisa khotbah, dikasih 4 kali khotbah, ya sudah, nikmati. Jangan ngomel, jangan banding-bandingi, kok enak saya dia enggak. Nikmati selagi bisa. Toh besok mati ya sudah. Biasanya memang saya kalau sudah 4 kali khotbah, Senin itu saya mati, Selasa bangkit lagi kok. Selasa bangkit lagi, kerja lagi, disiksa lagi, mati lagi. Besok bangkit lagi. Nikmati, masih bisa bangkit lagi. Nikmati, masih ada 1 hari istirahat. Nikmati, masih bisa dipakai Tuhan. Nikmati, saya tidak berani ngomel. Capek, jelas capek. Tapi berani ngomel, nikmati. Saya tidak tahu berapa lama lagi saya bisa melayani. Saya tidak tahu, tapi carpe diem. Seize the day. Selagi Tuhan kasih, raih kesempatan. Lakukan. Karena fisik kita suatu saat akan tidak lagi memungkinkan saya untuk melayani. Mumpung bisa, ingat Tuhan. Dan yang ketiga adalah tahapan yang lebih tingkat lagi, yaitu bukan cuman fisik, sebelum waktu menjadi tidak lagi memungkinkan. Dengan kata lain, sebelum setiap kita harus menghadap Tuhan, mati.
mengakhiri hidup. Selagi masih hidup, ingat Tuhan, cari Tuhan. Hidupi kehendak Tuhan. Kalau sudah mati, ya sudah tinggal ketemu Tuhan. Kita masih bisa nginjilin bagaimana lagi? Sudah tinggal mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Selagi masih hidup, ingat Tuhan. Karena itu pengkhotbah mengatakan, sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Sebelum semua ini harus berakhir, mari kita itu betul-betul ingat akan pencipta kita. Ingat Tuhan. Sebelum makin sulit kita tidak bisa lagi pelayanan. Tapi bukankah logika kita seringkali terbalik? Pelayanan itu nanti aja. Kerja dulu, kalau sudah sukses baru pelayanan. Pengkhotbah mengatakan terlambat. Carpe diem, seize the day. Mumpung bisa. Sebelum nanti kondisi makin tidak memungkinkan. Kita bilang nanti tunggu waktu free. Kapan kita bisa free? Nunggu nanti makin seger. Kapan? Hidup kita mungkin justru nanti akan menurun fisiknya. Nanti terakhir, kapan? Apakah nunggu nanti di penghujung hidup baru kita mengingat Tuhan? Sekarang hidup kita singkat, cepat-cepat ingat Tuhan. Lalu kita mulai bertanya, oke, saya ingin menikmati hidup, mengingat Tuhan. Apa yang harus saya lakukan untuk mengingat Tuhan? Karena kesia-siaan atas kesia-siaan kata pengkhotbah segala sesuatu adalah sia-sia, atau dengan kata lain. Hidup kita itu fana, kefanaan atas kefanaan kata pengkhotbah. Segala sesuatu itu fana, singkat. Lalu saya mau mengingat Tuhan, apa yang saya harus lakukan ketika saya mengingat Tuhan? Saya masuk di dalam pengkhotbah pasal 12 ayat 13 dikatakan, saya mengingat Tuhan itu untuk saya ingat hidup saya perlu bergantung pada Dia dan berpegang pada perintahnya. Takut akan Tuhan dan pegang atau taat pada perintahnya. Karena itu di dalam bagian penutup ini pengkhotbah mengatakan akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Takutlah akan Allah, cari, ingat akan Dia. Takut akan Dia sampai dapat suaranya, pegang suaranya. Hidupi itu. Kenapa? Karena ini adalah kewajiban, hal mendasar, hal yang pokok dalam kehidupan setiap kita. Dan bukan cuma itu. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan kita tuh ke pengadilannya. Setiap kita dituntut pertanggungan jawab. Karena itu pengkhotbah mengatakan carpe diem. Seize the day. Nikmati hidup kita. Ingat Tuhanmu. Sehingga kita bisa taat kepada Dia. Dan memegang perintahnya. Baru kita bisa seize the day. Karena itu Bapak Ibu saya akan tutup di dalam satu tampilan. Tampilan ini saya diinspirasi dari sebuah film yang berjudul Dead Poets Society. Yang diperankan oleh Robin Williams. Dead Poets Society itu di situ diceritakan dia sebagai seorang guru itu ingin membukakan pikiran murid-muridnya. Sehingga murid-muridnya itu bukan hanya berlarut-larut, hanya sekolah mengejar jadwal. Tapi murid-muridnya itu bisa terbuka meraih kesempatan. Carpe diem. Dan di dalam bagian itu dia menampilkan sebuah foto. Di sini saya ubah menjadi foto saya. Tidak usah cari saya yang mana. Karena terlalu jelek sebenarnya untuk ditampilkan. Butuh keberanian untuk menampilkan foto ini. Dan foto ini memang kita sengaja berpose untuk seolah-olah kayak orang lama, kaku, resmi. Karena kita waktu itu mengatakan kita ingin bikin foto yang bernilai historis. Tapi foto ini kemudian menjadi betul-betul bernilai sejarah. Foto ini mungkin sudah berumur kurang lebih 20-an tahun. Saya cari-cari untung masih bisa ketemu. Foto ini sudah bernilai 20 tahun. Seperti film Dead Poets Society. Guru ini ingin mengajak kita tuh melihat wajah-wajah yang ditampilkan di foto ini. Wajah-wajah yang penuh energi muda, antusias, kesegaran, keberanian. Tapi beberapa dari mereka sekarang sudah kemana? Di foto ini ada satu orang yang bahkan kita lupa namanya siapa. Karena dia sudah pergi, kita tidak tahu masih ke gereja atau enggak, masih Kristen atau enggak, sampai kita lupa namanya siapa. Di foto ini bahkan ada satu orang di usia mudanya sudah meninggal. Dia menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, orangnya baik, tidak pernah marah.
Dia menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, orangnya sabar sekali. Dan dia melayani Tuhan setelah lulus di gereja. Dan kemudian tidak berapa lama dia divonis kena kanker. Dia punya suami, punya anak. Dan dia itu tidak pernah marah pada Tuhan. Dia cuma ingin menikmati berapa lama yang Tuhan kasih, yang fana itu dia akan jalankan dengan baik. Dengan senyum, tidak pernah marah. Dan sekarang dia sudah meninggal. Karena itu Bapak Ibu, mari kita melihat foto ini. Di foto ini seolah-olah mereka itu sedang membisikkan sesuatu kepada setiap kita. Carpe diem, seize the day, raih harimu. Waktu kita itu singkat, kita sudah pakai untuk apa? Waktu kita hidup di dunia itu terbatas. Apa yang kita sudah lakukan? Di foto ini ada saya yang kemudian juga sama menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan. Meskipun ada di foto ini juga yang mengatakan orang kayak kamu jadi hamba Tuhan, kami tidak percaya. Kenapa? Karena saya dulu paling bandel di pemuda. Ini foto pemuda saya. Saya itu dulu di pemuda itu paling suka ngerjain, yang saya kerjain itu yang duduk di tengah itu hamba Tuhan, pembina pemuda. Saya suka ngerjain dia, sampai kadang semua itu bohwat sama saya, terlalu nakal. Karena itu ketika saya jadi hamba Tuhan, mereka sampai bilang, orang kayak kamu jadi hamba Tuhan, gak masuk akal. Tapi dalam hati saya cuma ingin berkata, carpe diem. Waktu saya terbatas. Di foto ini ada yang menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, tapi Tuhan panggil. Saya mau melanjutkan menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Saya tidak tahu berapa lama. Kapan Tuhan panggil. Tapi selagi saya masih hidup, carpe diem. Wajah-wajah ini seolah-olah dengan semangat mudanya ingin berkata pada setiap kita. Beberapa dari mereka sudah meninggal. Ada yang tidak tahu kemana. Tapi mereka mengatakan seize the day. Jangan boroskan waktu kita. Raih harimu. Hiduplah bagi Tuhan. Serius hidup bagi Tuhan. Jangan boroskan seperti kami. Beberapa hilang tidak ke gereja lagi. Ada juga yang satu kejebak jadi istri saya. Di foto ini juga. Tapi ada juga yang menghilang entah kemana. Ada yang kemarin ketemu mukanya sudah lelah sekali. Dan mengatakan sekarang saya sudah tidak bisa lagi pelayanan seperti dulu. Capek, sudah banyak kesibukan, kondisi tidak memungkinkan. Ada beberapa yang mengatakan aduh badannya sudah tidak sesehat dulu, fisik tidak memungkinkan. Mumpung masih bisa, carpe diem, seize the day. Jangan boroskan waktu kita selagi masih hidup. Nikmati hidup, ingat Tuhan, taati perintahnya, pegang perintahnya, takutlah akan Dia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ingin sekali lagi menyadari kehidupan setiap kami yang adalah anugerah Tuhan. Kami ingin mengingat, memuji kebaikan Tuhan yang memberikan anugerah demi anugerah di dalam hidup kami. Tapi kami juga ingin mengingat setelah kami memuji kebaikan Tuhan, apa yang kami responi. Tuhan memang sungguh baik, tapi apakah kami mengikuti dengan kami berespon dengan baik dan benar. Karena itu kami diingatkan di dalam kitab Pengkhotbah carpe diem. Kami diingatkan untuk kami itu meraih hari-hari kami. Nikmati hidup-hidup yang Tuhan itu sudah karuniakan dalam hidup kami. Hidup yang Tuhan itu sudah anugerahkan untuk kami itu nikmati, yang menjadi bagian kami. Sehingga kami tidak sibuk menilai hidup kami. Tapi kami menikmati hidup kami yang singkat ini, yang fana ini. Dan kami juga diingatkan selagi kami itu masih mampu, kami diminta untuk mengingat akan Tuhan, pencipta kami. Selagi kondisi masih memungkinkan, fisik masih memungkinkan, dan selagi kami itu masih punya waktu masih memungkinkan. Dan disitulah kami diingatkan ketika kami mengingat Tuhan. Kami mengingat untuk takut akan Tuhan dan memegang taat pada perintah Tuhan. Sehingga kami tahu kemana kami harus melangkah, apa yang Tuhan itu inginkan, dan kami berani menjalankannya. Seize the day. Kami berani untuk memanfaatkan hari-hari yang ada. Meraih kesempatan. Tidak memboroskan waktu. Tidak bermain-main hidup di hadapan Tuhan. Tapi kami sungguh-sungguh hidup dengan benar, dengan serius, menikmati dengan bertanggung jawab, dan juga menjalankan dengan benar di hadapan Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan kerinduan setiap kami. Pakailah hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.